Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu wa ala Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, ya, segala pujiannya bagi Allah, kita akhirnya bisa bertemu kembali dalam majelis rutinan kita tiap 2 bulan ya. Iya, 2 bulan sekali ya. Kalau di sini seminggu sekali. Iya, kalau menjadikan seminggu sekali ya. Catanya saya 2 bulan sekali. Saya baru aja beberapa hari yang lalu itu kepikiran, ini kapan ya ngajinya lagi ya yang sama ibu-ibu ini. Ya, tapi alhamdulillah ternyata pas sekali dengan pekannya gitu. Maka alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis ini. Insyaallah majelis ini penuh dengan keberkahan. Insyaallah majelis ini penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala serta maghfirah, karena ketika bermajelis yang dibacakan ayat-ayat Allah di dalamnya akan turun malaikat dan mendoakan dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang agung yang telah memberikan tuntunan kepada kita sehingga kita bisa menikmati cahaya Islam yang begitu terang ini sebelumnya kita berada di dalam kegelapan jahiliyah. Maka semoga kita mendapatkan kemuliaan untuk menjadi salah satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat di akhir akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih mengenai fikih jual beli ya. Nah, tapi saya mau langsung loncat dulu ke masalah riba karena ini kayaknya kontroversial. Ya. Masalah riba ini sepertinya sangat krusial. Baik, riba ya, ini luar biasa ya. Bahayanya itu sangat luar biasa sehingga dia termasuk ke dalam salah satu dosa dari 7 dosa yang membinasakan pelakunya. Mungkin kita tahu riba, sudah sering dengar. Mungkin kita tahu definisinya ya. Tapi ketika praktek amalnya mungkin kita belum tahu kalau kita sedang melaksanakan praktek ribawi. Karena apa? Karena praktek ribawi, wabil khususnya zaman sekarang, itu modelnya berbeda dengan zaman dahulu. Ya. Walaupun sebenarnya definisinya sama, cuman bentuknya, terlihatnya, ya, itu berbeda. Sama seperti kita tahu babi ya. Tapi ketika dipotong-potong, dijadikan steak, dihiasi dengan ini ya, namanya ya tetap babi. Tapi mungkin kita terkadang nggak lihat ya, nggak tahu, kita makan saja, enak gitu kan. Dagingnya empuk katanya, nggak tahu kata siapa. Apa udah ada yang pernah nyoba? Barangkali nggak sengaja gitu kan. Barangkali pernah dalam posisi darurat ya kan. Gak punya beras, gak punya nasi ya kan, tiba-tiba ada babi. Pernah ini dan bohongin. Bohongin bosnya orang Cina. Oh, berarti pernah Bu ya? Pernah. Enak jadi Pak, emang enak. Yang mana? Ini berdua. Dua-duanya? Oh. 3 orang, berarti pernah ya? Gimana Bu rasanya Bu? Enak ya, ya empuk ya. Jadi ngiler saya. Enggak tahu bilangnya daging sapi. Ya jadi itulah ya. Jadi ini makan karena tidak tahu, karena tidak sengaja. Ya.
Maka insya Allah tidak dosa ya ibu-ibu ya. Kalau nggak sengaja nggak dosa. Rufi'a an ummati al-khata'u wa nisyanu wa mastukrihu alaihi. Ya, diangkat pena atau tidak dicatat sebagai dosa dari umatku. Yang pertama al-khata'u, tersalah, nggak sengaja. Wa nisyanu, karena lupa. Ya, wa mastukrihu alaihi, dan yang dipaksa. Jadi dalam hal ini al-khata' ya, nggak sengaja, ya nggak sengaja, nggak ada niat untuk makan babi. Dihabisin bu, nak dagingnya? Enggak lah. Sedikit ya. Gitu ya. Tapi alhamdulillah kita dapat tahu ya, nyata daging babi memang enak, padahal makanannya nggak karuan ya. Inilah dimana salah satu contoh ujian ya. Kadang yang haram itu memang rasanya enak ya. Bukan kadang, mungkin hampir selalu ya. Yang haram itu biasanya memang enak ya. Gak salah juga malaikat pernah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, saya melihat surga diliputi oleh hal-hal tidak menyenangkan sampai-sampai saya berpikir tidak akan ada yang bisa memasukinya. Sampai begitu malaikat. Ya. Lalu ketika lihat neraka dibayang-bayangi oleh syahwat, sampai-sampai tidak ada orang ya yang mampu untuk keluar ya, atau sampai-sampai saya merasa, kata malaikat tersebut, semuanya akan masuk ke dalamnya gitu. Maka luar biasa ya ibu, dalam dunia itu memang enak-enak rata-rata ya, syahwatnya enak-enak. Termasuk riba. Riba ini dosa besar dan ini enak bagi para pelakunya. Bagaimana tidak enak? Ibu minjemin uang 5 juta, kasih tempo 1 bulan, bayarnya 10 juta, enak apa enggak? Iya, bagi yang punya enak gitu. Itu ya. Jadi ini harus hati-hati. Jadi dalam definisinya dulu ya, definisi dari riba. Riba itu adalah secara bahasa itu ziyadah. Ya, riba itu secara bahasa adalah ziyadah. Akan tetapi secara lugu, secara istilah ya, riba itu adalah tambahan dari pokok pinjaman ya. Jadi ini hati-hati nih ya. Ini khususnya masalah pinjam meminjam. Jadi kalau panjenengan meminjamkan uang, tidak boleh minta tambahannya ketika dibalikkan, berapapun itu dan juga kapanpun itu. Yang namanya minjem niatnya harus baik, niatnya harus baik. Namanya minjem kan ta'awun, betul nggak? Ta'awun itu saling tolong menolong. Ya, jadi kalau mau tolong menolong ta'awun ikhlas billah, ikhlas karena Allah. Jadi jangan sampai ada embel-embelnya. Kalau nggak mau, ya udah nggak usah tolong. Jangan sampai nolong tapi nyusahin. Bisa dipahami? Tapi kalau pengertian gitu, kalau udah dipinjemin, jadi diri sendiri pengertian gitu loh, kasih infak bukan itu sama aja kayak riba apa enggak kayak gitu. Bagaimana kalau pengertian ya? Maksudnya begini mungkin ya. Jadi ketika dia pinjam 5 juta, dia balikin 5 juta lalu ditambahin 100.000. Boleh atau tidak? Ini semua sangat tergantung dengan akad. Kalau di akadnya ada kesepakatan penambahan, maka jatuhnya riba. Tapi kalau di akadnya tidak ada, maka jatuhnya sedekah. Ya, itu ada, Nabi pun melaksanakan itu, bahkan keluar hadis ahsanuhum khairukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam mengqadha, dalam mengganti. Dalam hal ini adalah membayar utang, kan ganti begitu. Maka kalau di awalnya tidak ada akad, tidak apa-apa, malah bagus itu sunnahnya. Ya,
gitu. Malah bagus itu sunnahnya. Nah, ini dalil yang dipakai untuk yang minjem. Jangan dipakai untuk yang meminjamkan. Jangan sampai nih kita meminjemin, nah karena ada dalil khairukum ahsanukum qadaan, nanti pas balikin lebihin ya. Paham nggak? Lah jatuhnya riba walaupun dia pakai dalil itu. Makanya itu dalil jangan sampai saling silang. Ya. Kalau itu dalilnya untuk yang ngutang, maka yang menghutang jangan dipakai dalilnya. Kalau mau menghutang ya sudah ikhlas saja, pakai dalilnya pada dalil ikhlas. Masalah dilebihkan itu untuk si penghutang itu. Bisa dipahami? Ya, ini jadi hati-hati ya, karena setiap dari kita ini punya syariatnya masing-masing. Syariat yang hutang ada dalilnya, syariat yang beri hutang ada dalilnya. Ya, kalau misalkan yang hutang kesulitan, maka diperpanjang waktunya ila maisarah sampai lapang begitu. Sampai sini pahami ya? Nah itu jadi riba itu memang tidak diperbolehkan dalam Islam. Bahkan bahayanya, dosanya jauh lebih parah daripada berzina. Lebih parah dari berzina. Zinanya bukan sembarang zina, Bu, tapi lebih parah dari menzinahi ibu kandungnya sendiri. Ya, kalau ibu-ibu berarti menzinahi bapak kandungnya sendiri. Kan jijik, Bu. Jijik apa enggak? Jijik, kita dengarnya saja jijik. Nah, mari kita lihat ya bagaimana dalil-dalil mengenai besarnya dosa riba. Yang pertama, ya. Ini di surat Al-Baqarah ayat 279 ya, saya bacakan terjemahnya saja biar cepat. Dan jika Adi bisa bacakan. Ini dia. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu termasuk orang-orang yang beriman. Ya. Jika kamu tidak meninggalkannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Dan jika kamu tawaf, bagimu pokok modal hartamu, bagimu hartamu, pokok hartamu. Kamu tidak melakukan kezaliman dan tidak pula terzalimi. Nah, ini pertama. Kalau kita makan riba, kalau kita terlibat riba, maka Allah mengumumkan perang kepada pelakunya. Jadi betapa banyak kita lihat orang melakukan riba, ya, tapi sering status update alhamdulillah hari ini nasabah bertambah. Padahal pelakunya melakukan riba, ya, tapi bacanya alhamdulillah. Atau ada juga itu yang perusahaan, ya, berkah selalu, misalnya berkah jaya, tapi perusahaannya perusahaan riba. Ya, koperasi ribawi, ya. Nanti kita tengok lebih dalam lagi. Itu yang pertama. Oleh karena itu, ya, kalau ingin Allah tidak perangi kita, memerangi di sini maksudnya bagaimana? Ya, Allah akan cabut rahmatnya. Maka orang riba, orang yang melakukan praktek riba itu gak akan tenang dalam hidupnya karena diperangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah mah gampang merangi kita. Tinggal dicabut saja nikmatnya, beri kemudahan dan lain sebagainya. Ya, atau separah-parahnya, seenak-enaknya mungkin dia diberi enak dulu dengan riba itu, sehingga dosanya berlipat-lipat. Nanti kalau sudah tinggi, ya, baru tinggal dijatuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, jadi ini harus hati-hati ya. Lalu dalil kedua mengenai dosa riba, ya ijtanibu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, ya, jauhilah dari kamu adalah 7 yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Kala Rasulullah bersabda, asyirku billah, yang pertama adalah syirik, wasihru, berarti yang kedua adalah sihir, kan sihru tuh. Yang ketiga adalah wa qatlun nafsil lati
haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang dilarang dibunuh, ya, kecuali dengan alasan yang benar. Yang keempat adalah wa aklur riba, makan harta riba. Ya, itu jadi salah satu dari 7 yang membinasakan kita adalah makan harta riba. Dan Allah tidak hanya melaknat yang makan riba saja, tapi semua yang terlibat dalam riba itu akan kena laknatnya Allah, akan dicabut rahmat Allah daripadanya. Ya, jadi ini hati-hati ya. Dalilnya mana? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu. Allah melaknat para pemakan riba, orang yang memberikannya juga, dan kedua saksinya serta pencatatnya. Jadi hum sawa, dalam riwayat yang lain disebutkan mereka semua posisinya sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dia tidak makan, ribanya nggak dimakan, ya, tapi karena dia menyetujui perbuatannya, dia nyetor ribanya, ya, dia mau ngambil pinjamannya, maka dia termasuk yang mensupport kejahatan riba tersebut. Maka begitu juga orang yang mencatatnya, ya, mungkin orang yang mencatatnya tidak dapat upah apapun, tapi dia menjadi saksi, maka dia menjadi support pendukung riba, maka dia kena juga hukuman yang sama dengan yang makan. Ya, oleh karena itu hati-hati. Ini juga meluas, pokoknya segala sesuatu yang mensupport keburukan, dia mendapatkan dosa keburukan tersebut. Sebagaimana orang yang mensupport kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Man dalla 'alal khair falahu mithlu ajrihi fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Ya. Mala yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Barang ya, jika ada sesuatu yang wajib tidak bisa terlaksana karena sesuatu itu, maka yang sesuatu itu jadi wajib. Begitu juga yang haram. Jika ada sesuatu yang mana keharaman itu terjadi karena dia, maka sesuatu itu juga jadinya haram. Begitu. Nah, karena itu hati-hati dulu, ya, ini kisah nyata. Kisah nyata. Ada orang menyewakan gedungnya untuk praktek ribawi. Lumayan dapatnya banyak. Sewa kontraknya 5-6 tahun gitu. Ya, lumayan dapat banyak. Tapi dia mensupport, mendukung praktek ribawi. Ya, dengan cara apa? Memberikan sewa gedung. Akhirnya apa, ibu sekalian dirahmati Allah? Itu uangnya nggak kerasa, uangnya dapat gede, tapi nggak kerasa kepake. Kenapa? Anaknya itu kena sakitnya remeh-temeh, gitu. Sakit di bagian matanya, diperiksa bolak-balik, ya, ke rumah sakit ini, rumah sakit itu, rumah sakit ini, rumah sakit itu, bolak-balik, sekali periksa luar biasa, dananya gede, tapi nggak sembuh-sembuh, ya, mendingan sedikit lalu itu lagi, ya, begitu lagi sampai habis uangnya. Setelah habis barulah dia sembuh. Jadi uangnya nggak berkah, ya, dicabut itu rahmatnya. Karena apa? Dia mendukung riba. Jadi uangnya banyak tapi nggak kerasa, nggak ada berkahnya. Taunya uang saja, nggak jelas uangnya kemana, hilang aja. Ya. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini perlu jadi pelajaran bagi kita. Barangkali kita kok kayaknya jualan, ya, jualan tapi kok untungnya ada kelihatan, tapi kok kayak nggak ngerasain gitu ya. Nah, itu introspeksi. Barangkali jualan kita ada masalah, ya, salah satunya mungkin riba atau mungkin curang. Maka harus introspeksi.
Dalam riwayat Imam Daruqutni meriwayatkan dari Abdullah bin Hanzalah, Rasulullah SAW bersabda, la dirham riba asyaddu 'indallahi ta'ala min sittin wa thalathina zanitan fil khati'ah. 1 dirham hasil riba lebih besar dosanya dibandingkan dosa berzina sebanyak 36 kali. Berzina 36 kali, ya, itu masih lebih kecil dosanya dibandingkan makan riba 1 dirham. 1 dirham berapa sih, Bu? Berapa rupiah kira-kira? Kalau 1 dinar berapa rupiah? Ada yang tahu kan? 1 dirham itu kalau nggak salah 1/10 dinar kalau nggak salah, ya. Cuma 0,1 ya kalau nggak salah. Saya juga lupa sih. Ya, tapi paling kurang lebih hanya ratusan ribu. Ya, hanya ratusan ribu saja itu, nggak nyampe 1 juta pula. Itu adalah harta riba. Dan makan 100 ribu itu hukumannya lebih besar dibandingkan zina sampai 36 kali. Tapi bukan berarti ya lebih baik kita pilih zina aja ya daripada riba. Enggak begitu juga mikirnya, ya. Nah, ini adalah hadis mengenai yang tadi menyentuh ibunya, ya. Rasulullah SAW bersabda, ar-riba tis'atun wa tis'una baban adnaha ka'an ya'tiya rajulu ummah. Riba terdiri dari 99 tingkat. Ada berapa? 99 tingkat. Yang terendah yaitu adnaha, yang terendah seperti dosa seseorang yang menyetubuhi ibunya sendiri. Nah, itu dosa riba yang paling rendah, tingkatan yang paling rendah. Gak kebayang kalau tingkatan dosa riba yang paling tinggi, yang pintunya yang pintu ke-99, sebesar apa, Wallahualam, naudzubillah. Ya. Jadi ini riba, ya, jangan sampai terjadi di dalam transaksi kehidupan kita. Nah, oleh karena itu harus kita waspadai dan harus kita ketahui. Ya, jadi riba itu ada 2 macam ya, Bu, ya. Ada yang disebut dengan riba nasi'ah, yaitu pertambahan syarat yang diterima pemberi utang sebagai kompensasi atas penangguhan pembayaran utang. Ya, jenis riba ini diharamkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Begitu. Nah, jadi itu kita sebut dengan nasi'ah yang terkait dengan hutang piutang. Jadi kalau misalkan ada syarat-syarat tertentu yang bisa menimbulkan keuntungan, maka itu namanya adalah riba. Minjam 5 juta, bayarnya 5 juta, ya. Tapi motornya boleh dipakai selama 2 hari. Kira-kira riba gak? Kan balikinnya 5 juta. Jadi riba gak? Riba, harusnya motornya nyewa, Pak. Ya, betul sekali, ya. Jadi nggak boleh ada manfaat, ya, nggak boleh ada manfaat. Kadang begini, ini pernah terjadi, ya, sama adik saya sendiri, ya. Nggak usah ditelusuri adik saya siapa. Ya, karena memang pengetahuan agamanya ini ya agak kurang, ya. Dia itu ada orang, ya, minjem uang berapa gitu, ya. Dia agunkan itu mobilnya, ya, minjem segitu, ya, dia janji balikin nanti kalau nggak salah berapa gitu waktunya, ya, atau sebulan atau berapa waktu, saya lupa, ya. Nah, selama dipinjam itu mobilnya dipakai kemana-mana, ya.
Jadi ini masuknya praktek riba juga, ya. Maksudnya juga praktek riba. Tapi lain halnya kalau misalnya ya si yang ngutang ini ketika menjadikan agunan dia merelakan tanpa ada permintaan dari adik saya yang memberikan uang, tanpa ada permintaan sedikit pun, ya. Ini selama mobilnya di sini boleh dipakai kok, ya nggak masalah. Nah kalau seperti itu jatuhnya sedekah, karena tidak disyaratkan oleh si penghutang. Ini samanya seperti tadi ya, khairukum ahsanukum qadhaan, sebaik-baik kalian adalah mengganti, ya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam mengganti. Dan itu masuk ke dalam itu, ya. Maka dari itu ini harus perhatikan bersama. Tidak boleh yang ngutangin yang ngasih syarat, ya. Iya tak boleh, yang penting diagun. Oke, agunan boleh, rohan namanya, ya rohan, agun. Ya agun saya kasih tapi harus ada agunannya. Apa agunannya? Mobil. Oke, cuma sekedar begitu nggak masalah, rohan. Gadai namanya, ya digadaikanlah mobilnya. Tapi kalau misalkan ketika gadainya dipakai, maka jatuhnya manfaat, ya manfaat dalam piutang, maka ini jatuhnya tidak boleh. Kalau disyaratkan oleh yang ngasih uang. Sampai sini paham? Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, itu adalah riba nasi'ah. Ada juga riba fadl. Riba fadl ini adalah mata uang dengan mata uang dan kebutuhan pokok dengan kebutuhan pokok. Itu kalau ditukar harus sama, beratnya harus sama, jenisnya harus sama, ya, dan tidak boleh berbeda, tidak boleh kurangi atau dilebihkan. Itu namanya riba fadl. Jadi yang pertama riba apa? Riba nasi'ah. Yang kedua adalah riba fadl, ya, riba fadl. Dalil dari riba fadl adalah adz-dzahabu bil-dzahabi wal fiddatu bil-fiddati wal burru bil-burri wasy-sya'iru bisy-sya'iri wat tamru bil-tamri wal milhu bil-milhi mithlan bimithlin yadan biyadin faman zada au istazada faqad arba al-akhidu wal mu'ti fihi sawa. Emas boleh tukar dengan emas, perak dengan perak, tepung dengan tepung, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dengan syarat berat dan takarannya sama. Berat dan takarannya sama. Juga diserahkan secara tunai dari tangan ke tangan, harus tunai, gak boleh dikredit, ya. Barang siapa melebihkan atau minta dilebihkan, sungguh ia telah berbuat riba. Riba di sini pakai isim fa'il arba. Ribanya bukan pakai riba tapi arba. Artinya apa? Besar, ya. Ribanya sangat besar. Ya. Orang yang ngambil dan orang yang memberikan itu sama saja, ya, posisinya, ya, besar dosanya sama, ya. Oleh karena itu, ya, ini riba jangan sampai kita masuk ke dalam perbuatannya. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah. Ini saya mohon maaf, saya mungkin baru bisa sampai jam 5 lewat sedikit. Ini jam berapa ya? Jam 5 kurang 10. Ya. Mungkin 5 menit lagi lalu kita masuk tanya jawab biar lebih bermanfaat, ya. Barangkali ada yang yang ingin ditanyakan. Kurang 5 menit. Kurang 6. Ya wis, kalau gitu kita masuk ke dalam tanya jawab saja. Tapi mungkin sampai maksimal ya, sampai jam 5 lewat 10 ya, apa-apa ya.
Monggo kepada ibu-ibu ya yang ingin ditanyakan mengenai masalah riba, ya ini harusnya banyak pertanyaan. Saya lebih senang ada pertanyaan, jadi jawabnya enak karena aplikatif sekali ya. Tapi sebelum bertanya saya jelaskan dulu ya. Riba zaman ini bagaimana sih? Karena Rasul pernah bersabda begini, ini perhatikan baik-baik ya ibu ya. Ya, perhatikan baik-baik ibu. Dalam sebuah hadis itu dinyatakan ya akan ada suatu zaman di mana riba itu merajalela. Ya, tidak ada orang yang tidak makan riba. Tidak ada orang yang tidak makan riba. Hampir semuanya makan riba. Orang yang menghindari riba, ya itu pun kena debunya atau kena uapnya. Ya. Nah, ini kira-kira zaman apa? Saya melihatnya itu ada di zaman ini, ya. Itu makanya saya lihat, telusuri. Apa sih, ya, yang bisa riba ini kok bisa dilakukan hampir seluruh orang, gitu ya. Sampai-sampai yang tidak ikutan pun, yang tidak mau ikutan pun kena debunya. Mari kita lihat, ya. Apa sih kira-kira transaksi yang tidak hanya terjadi di perkotaan tapi juga di pedesaan? Ya. Dan dia itu ribawi. Kira-kira apa, Bu? Pinjaman. Kalau pinjol misalkan pinjaman online, ya, pinjaman online. Itu kan gak semua orang punya HP. Kadang-kadang nggak punya HP nggak bisa pinjol ya. Oke. Kalau rentenir nggak semua orang pakai rentenir ya. Ya itu juga riba juga. Ya. Nah tapi apa sih yang kira-kira mungkin mungkin kita semua di sini kena? Apa itu? Itu udah nyerempet. Tetangga ada yang utang tahu tapi nggak ngasih tahu kan mungkin kayak enggak, maksud saya itu adalah ada satu transaksi yang kita mungkin akan kena semuanya, yaitu ribawi, yaitu bank konvensional. Ya, bank konvensional. Coba saya cek ya. Ibu-ibu di sini punya buku tabungan rekening bank konvensional? Yang nggak punya ada? Sama sekali nggak punya? BTN kayak gitu sih gimana? Ya BTN masih syariah ya. Konvensionalnya PNI. Ya, yang konvensional. Ya. Alhamdulillah kalau ada yang nggak kena. Saya sendiri masih ada bang konvensional. Ya, saya termasuk yang kena debunya. Lalu di mana debunya maksudnya? Walaupun kita nggak punya rekening nih, ya, tapi mungkin kita masih kena dengan bank konvensional. Barangkali mohon maaf transfer, ya. Ketika transfer kita syariah, tapi dapatnya dari konvensional, begitu kan? Harusnya kan tidak boleh, gitu. Karena syariah ya syariah, dapatnya juga dari yang syariah, gitu. Ya, dan itulah maksudnya kena debunya itu seperti itu. Walaupun ya, ini mohon maaf ya, kita nggak bolehnya itu bukan karena kita makan riba, enggak. Yang dosa pada dasarnya dia, gitu. Cuman kita karena ada kerjasama, gitu ya, maka dia juga seperti orang yang mendukung bank itu tetap hidup, begitu loh. Di situ letak sisi masalahnya, ya. Tapi memang ada dalil yang mengatakan, ya itu tidak mengapa. Yang masalah adalah yang makan ribanya, yang
melakukan transaksi ribanya, yang punya rekening ribanya. Itu satu. Yang kedua seperti di sini, ya. Saya sarankan kepada ibu semua, mulai sekarang itu ya, buka buku rekening tabungan yang syariah. Ya, dulu belum ada, adanya hanya konvensional. Karena konvensional itu mayoritas ulama mengatakan adalah riba, gitu ya. Saya kalau tinggal di perkotaan itu sudah saya lepaskan riba, bank konvensional seluruhnya. Tapi karena kita di pedesaan ini jadi masalah, Bu. Ya, kebayang nggak Ibu misalnya mau nabung, tapi di sini kan nggak ada bank syariah. Ya. Misalnya BSI adanya di kota, di Pemalang, mau nabung 100.000, mau nabung ke Pemalang, ongkosnya mahal, ya. Sekarang udah 20.000 ke Pemalang, balik lagi sini 20.000, keluarnya 40.000, belum ST sama baksonya. Ya, baksonya berapa? Nabungnya di perut. Nabungnya di perut. Baksonya udah 15. Ya, yang jawab berarti sering. Ya. Yang jawab sering ya. 15 ya. ST-nya 3.000. Seringnya. Sama saya tahu 3.000. Di mana yang 2.000, Bu? Ntar saya datengin. Ya. Jadi itu udah keluar 17.000 ya, itu kalau perginya sendirian ya. Kalau perginya ditemenin sama suami kali 2 ya, 20 tambah 17 57 dikali 2 114. Loh, yang mau ditabung mana? Mau nabung 100.000 ya. Ya guys. Jadi ini kalau seperti ini kasusnya, maka kita punya yang namanya itu kita sebut dengan masyaqqah, kesulitan. Ya. Kalau ada kesulitan ya, tajlibul taisir, akan ada yang namanya kemudahan. Itulah makanya masih diperbolehkan, tapi harus diukur. Kita boleh pakai bank konvensional untuk nabung, setelah nyetor pergi ke ATM langsung transfer ke rekening syariah, sehingga uang kita tidak diputer-puter di sana. Bisa dipahami? Itulah yang disebut dengan uap-uapnya itu seperti itu. Ya. Jadi saya punya rekening itu paling cuma begitu aja, Bu. Ya, cuma begitu saja. Saya nyetor, ya. Lalu langsung transfer ke bank syariah, sehingga saya hanya mengeluarkan 6.500 biaya admin itu. Ya. Jadi begitu yang saya sampaikan. Monggo barangkali ada yang mau bertanya, persilakan. Yang bisa saya jawab, yang tidak bisa ya seperti biasa saya jadikan PR. Apa saya punya PR sebelumnya? Enggak ya, alhamdulillah. Monggo, barangkali yang mau bertanya, monggo. Gade yang termasuk Gada yang termasuk riba. Iya. Ini ada pertanyaan mengenai gadai yang termasuk riba. Gadai itu diperbolehkan. Ya, gadai itu diperbolehkan karena Nabi pun juga pernah minjem ke orang Yahudi, menggadaikan perisainya. Ya, itu adalah jaminan untuk dikembalikan. Gadai tidak boleh dipakai, dimanfaatkan, nggak boleh sama sekali, kecuali kalau memang dia itu untuk biaya pemeliharaan gadainya tersebut. Ya, contoh misalnya gadainya kuda, kan nggak bisa kita diamin aja, kudanya matilah,
nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, padahal ngasih makan butuh uang. Maka uangnya ini ya diminta kepada yang gadai, yang punya gadai, yang menggadaikan, ya maaf, yang menggadaikan. Nah, itu masih normal, itu bukan riba. Yang jadi masalah begini Bu, dia utang 15 juta, dia gadaikan suatu barang harganya misalnya, harga gadainya itu misalnya motor Aerox. Tahu motor Aerox nggak? Wis tahu. Berarti punya ya Bu ya? Cetik. Masya Allah. Bagus nggak Bu Aerox Bu? Bagus. Saya tuh gak suka Matic Bu, tapi ketika ngelihat Aerox saya pengen. Aerox tuh Matic tapi keren banget ya, apalagi kombinasi warnanya. Itu Aerox kalau nggak salah harganya berapa Bu? Harganya kalau nggak salah 30-an, 30 juta. Dia gadaikan Aerox, ya. Dia minjamnya 15 juta, dia gadaikan Aeroxnya dalam jangka waktu misalnya 1 tahun. Dalam jangka waktu satu tahun. Tiba-tiba dia nggak bisa bayar. Ketika jatuh tempo nggak bisa bayar, maka yang ngutangin itu boleh mengambil ya mengambil dan menjual Aerox tersebut, ya, menjual Aerox tersebut sehingga dari hasil penjualannya itu diambil sebesar utangnya, ya. Jadi nggak boleh diambil Aeroxnya. Kalau dia ambil Aeroxnya karena tahu harganya adalah 30 juta, dia sudah riba, ya. Ngambil berapa besar? Dia ngutang cuma 15, Aeroxnya 30 juta. Ya, karena dia itu katanya kan gadai. Kalau gadai nggak bisa bayar, diambil. Enggak, salah itu. Tapi gadainya itu harus diuangkan sehingga besarannya sama dengan utangnya. Atau bisa juga Aeroxnya itu buat yang ngutangin, tapi yang ngutangin nambah 15 juta. Sampai sini bisa dipahami? Nah, itulah gadai yang ribawi itu seperti itu. Jangan sampai ya. Tapi saya ingin menekankan sekali, jangan sampai gadai itu dipakai, itu yang menjadi masalah. Kadang banyak yang nggak tahu, ya. Gadai motornya dipakai, ya. Nggak apa-apa ya. Setelah motornya dipakai nggak apa-apa, dia nanti nggak apa-apa, uang bensinnya dari saya sendiri kok. Bukan itu ya. Tapi pakai motor itu adalah manfaat. Ya, pakai motor itu adalah manfaat. Jadi ketika pakai motor itu manfaat, maka itu bagian dari riba. Itu tidak diperbolehkan. Sampai sini paham Bu? Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ada Pak. Monggo. Itu tadi yang riba fadl itu yang kebutuhan pokok sama kebutuhan pokok gitu ya? Iya. Yang tepung sama tepung. Iya. Tapi saya sama kakak saya itu kalau suka minjam tepung, kembalinya uang. Itu gimana? Iya. Itu sering kayak gitu loh. Itu mah bukan minjem ya, ini mah beli. Enggak, maksudnya insapnya minjam. Iya. Terus diganti uang aja kayak Iya. gitu. Jadi kan tadi ya, kalau kebutuhan pokok dengan kebutuhan pokok itu yang nggak boleh, ya. Oh, ya, nggak boleh. Kalau tepung sama tepung itu harus langsung Bu, ya. Itu minjem namanya, ya. Kalau di sini nuker, ya. Yang namanya riba fadl itu akan terjadi kalau misalkan dia itu dikredit misalnya. Tapi kalau misalkan langsung dan barangnya sama, itu yang diperbolehkan. Tapi kalau misalkan tidak langsung itu dipermasalahkan. Contoh gini, jenengan minjem nuker tepung ya. Tepung dengan tepung, misalkan yang satu tepung apa ya namanya? Tepung beras dengan tepung terigu ya, ditukar, itu beratnya harus sama dan harus saat itu juga. Gitu. Atau misalkan kurma, dulu kalau makan pokoknya kurma dengan kurma, begitu. Ada tuh kurma yang mungkin kecil-kecil, ada dengan kurma yang besar-besar. Ada yang kurma kualitasnya gak seberapa, ada yang kurma kualitasnya bagus. Nah, itu kalau emang beneran mau ditukar ya harus sama beratnya dan harus saat itu juga, gak boleh di kredit.
gitu. Ingat kalau barangnya sama, tapi kalau tepung sama uang barangnya sudah beda. Maka kalau ini nggak masalah, ya nggak masalah. Dengan mau uangnya berapapun nggak masalah, ya nggak terkait dengan waktu juga nggak masalah. Ini misalkan tepung, ya minjemnya hari ini, terus dia balikin 10 hari yang akan datang. Tepung 1 kilo berapa sih sekarang harganya? Tepung 1 kilo harganya berapa? 10.000 misalkan, ya. 9.000 sekarang. Ya wes 9.000 ngalah wes. Wah. 9.000 ya. Lalu utang 9.000. Lalu bayar bulan depan, ya. Bukan 9.000, maaf 1 kilo. Bayar bulan depan pakai uang misalkan. Uang 10.000, nggak masalah. Uang 12.000 nggak masalah. Uang 1 miliar untuk 1 kilo nggak masalah. Yang masalah yang ada uangnya. Ya jadi satu tepung kalau barangnya beda nggak masalah, nggak perlu tempo, nggak perlu harus saat itu, dan tidak perlu harus ya timbangannya sama dan lain sebagainya. Kalau udah tepung sama tepung yang ditukar baru harus kontak dan harus sama takarannya, gitu ya. Jadi kalau kebutuhan pokok itu dengan kebutuhan pokok yang sama, maka harus kontak dan harus saat itu juga, gitu ya, harus cash, gitu ibu ya. Monggo ada lagi yang bertanya? Iya, pertukaran. Jadi misalnya kita tukar uang yang 50.000, 30.000 dulu, yang 20 besok itu bagaimana sering terjadi? Oh, ini dia minjem uang, nuker uang. Oh, iya paling kalau begitu simpel sih Bu ya. Asal kembalinya 20.000 nggak apa-apa. Ya itu jatuhnya bukan ini ya, lebih ke arah minjem. Ya, balikin besok tuh maksudnya yang 20.000 itu masih dalam posisi pinjam. Pastikan saja yang 20.000-nya itu adalah nitip bukan pinjam. Iya. Nitip bohong. Besoknya gambinya kan berarti nitip bukan pinjam. Iya. Saya mah cuma bingung aja gini. Saya bingungnya gini kok nukernya 30 gitu. Recehan. 30 dulu karena belum ada recehan lagi. Maksudnya yang ditukar nggak ada lagi receh. Itu lebih ke arah minjem berarti. Yang 20.000-nya jadinya jatuhnya pinjaman gitu ya. Ya, jadi seperti itu ya, minjem itu jatuhnya pinjaman. Kalau yang di sini emas dengan emas, karena ada emas bentuknya yang mata uang, ada juga emas yang bentuknya perhiasan dulu. Maka itu beratnya harus sama, gitu ya. Jangan sampai beda. Karena ada perhiasan itu kan ada pernak-perniknya. Ya, dia misalkan mau nuker batangan, emas batangan dengan perhiasan dia, maka perhiasan itu harus copot dulu pernak-perniknya, gitu loh. Gak boleh yang ditimbang itu ada selain emas. Itu loh maksudnya harus emas dengan emas, begitu ya. Nah itu berarti kalau yang mau lebaran itu boleh apa enggak itu Pak? Yang 100.000 ditukar uang 5.000-an baru, tapi jumlahnya cuma 9. Itu riba. Saya nggak pernah mau itu. Saya tuh curiga ngapain orang mau tukar uang pas lebaran. Ternyata memang ketika ditukar uangnya kurang ya. Iya. Ini 100.000 ketika dicek kurang 2.000. Ah itu orang itu namanya sudah riba. Ya. Itu tukar uang kayak gitu yang tidak diperbolehkan itu jelas sekali. Itu kata buat seneng-seneng anak sih yang baru. Iya benar. Apalagi kemarin tuh yang 5.000-an. Ya masih 5.000-an baru saya dimintain ada nggak 5.000-an baru. Berarti nggak boleh ya Pak? Nggak boleh. Pokoknya curiga saja kalau ada di tengah jalan nukar uang, udah nggak usah. Lebih baik tukernya ke bank syariah. Ya. Tukar ke bank syariah. Insya Allah bank syariah uangnya juga baru. Jam berapa sekarang?
5 lewat? Alhamdulillah ya. Seprapat malah tuh. Wes ngalah maning. Ya, jadi ini sebenarnya ya maksudnya masih dengan kalau misalkan masih ada acara lagi monggo ya dilanjut. Aku lupa yang ada Astagfirullahaladzim wa lakum wa maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya nasrul minallahi wa fathun qarib. Barangkali nanti ada yang mau tanya lagi, monggo ditanyakan saja. Panjenengan kalau ada grup nggak ya? Ada grup ya? Silakan boleh disampaikan di grup, nanti adminnya boleh WA ke saya gitu ya. Adminnya boleh. Saya jangan dimasukin grupnya ya. Ntar kebuka semua rahasia panjenengan ya. Ya jadi nanti adminnya silakan tanyakan ke saya. Insyaallah saya jawab bisa saya. Mohon maaf atas segala kekurangan sekali lagi ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pamit ya. Wah, ini ada kopi lagi. Habis minum kopi saya langsung pamit ya. Dan rahasia yang disampaikan oleh Ustaz Farid, semoga apa yang disampaikan bagi kita, mudah-mudahan kita diberi pertolongan